Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Nurwindasari, NIM 2002311000028. Ekonomi Pembangunan kelas A. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi klasik. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutkan dengan metafora tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Ekonomi klasik merupakan aliran utama yang dipelopori oleh Adam Smith, menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya. Dan oleh karenanya, peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi depresi besar tahun 1930 yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu beraksi terhadap gejolak di pasar saham. Mazhab klasik muncul pada kisaran tahun 1780 sampai 1850. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah, freedom atau liberalisme, kepentingan diri, self-interest, dan persaingan competition. Beberapa pemikiran Adam Smith yang dikemukakan antara lain: 1. Smith berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlalu mengintervensi pasar dan mendukung campur tangan seminimal mungkin dari pemerintah dalam perekonomian, dan berpendapat bahwa invisible hand yang dapat membawa keseimbangan perekonomian. 2. Adam Smith berpendapat bahwa diharuskan adanya pembagian spesialisasi atau pembagian kerja agar terjadi produktivitas kerja. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alaminya, keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar, dan teori harga merupakan bagian sentral dari pemikiran mereka dengan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Beberapa tokoh yang mendukung pemikiran klasik Adam Smith adalah Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan melalui mekanisme permintaan, demand, dan penawaran, supply akan menuju kepada suatu keseimbangan equilibrium. Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dari perusahaan orang perorangan. Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik, dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik yang sangat mempengaruhi dunia dalam era globalisasi adalah pemikiran mengenai perdagangan internasional. Pemikiran kaum klasik menentang pemikiran kaum merkantilis yang hanya mementingkan masukan logam mulia dan berorientasi ekspor dengan meminimumkan impor barang dari luar negeri.
Kaum merkantilis meletakkan tekanan pada perdagangan luar negeri. Kaum syokrat memandang pertanian sebagai sumber segala kemakmuran. Kelebihan teori klasik ialah antara pihak swasta dan pasar bebas mengelola suatu perekonomian tanpa adanya campur tangan negara. Dalam hal ini tidak ada pembayaran pajak dan sebagainya. Kelemahan teori klasik ialah di mana perekonomian terkesan stagnan tanpa adanya campur tangan pemerintah atau swasta, hanya mengandalkan keyakinan bahwa pasar dan swasta dapat berjalan dengan sendirinya. Konsep teori klasik. Di dalam teori klasik ini terdapat dua konsep utama, yaitu pasar yang mengatur diri sendiri dan teori nilai dan distribusi. Konsep pertama adalah pasar yang mengatur diri sendiri. Konsep kedua adalah teori nilai dan distribusi. Perbedaan dan kesamaan aliran klasik dengan aliran sosialis. Yang pertama, kaum klasik mempercayai bahwa apabila setiap orang dibebaskan untuk bertindak mengajar keuntungan individu, maka tanpa disadarinya mereka akan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga kaum klasik percaya adanya invisible hand yang menuntun sehingga tercapainya kemakmuran. Kemakmuran tercapai oleh mekanisme pasar yang harmonis secara alamiah sehingga menciptakan keuntungan di antara individu. Yang kedua yaitu kaum sosialis, positivist socialism. Sendiri lebih percaya bahwa kemakmuran akan tercapai bila masing-masing individu tidak mengajar keuntungan pribadi, akan tetapi memberikan seluruhnya kepada masyarakat sehingga diharapkan seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil secara merata. Kaum sosialis tidak percaya bahwa distribusi kekayaan menurut sistem kapitalis dapat bersifat adil bagi masyarakat kebanyakan. Persamaan dari pemikiran kaum klasik dan kaum sosialis adalah sama-sama bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.